لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang berbahagia, inni uhibbukum fillah. Hamba yang dhaif senantiasa mencintai saudaraku karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kumpulkan kita dalam ketaatan dan kebaikan di dunia ini, semoga kelak Allah kumpulkan kita di dalam surganya yang tertinggi. Pemirsa yang berbahagia, hari ini kita akan membahas salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu As-Salam. As-Salam bermakna yang maha sejahtera. As-Salam bisa juga bermakna yang maha selamat atau memberikan keselamatan. As-Salam juga bisa bermakna yang maha damai dan memberikan kedamaian. As-Salam disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al azizul jabbarul mutakabbir subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Subhanallahi amma yusyrikun. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan, fa innallaha huwas-salam. Sesungguhnya Allah itu adalah as-salam. Juga di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi, ketika beliau selesai melaksanakan salatnya, beliau terbiasa membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. As-salam juga sering disebutkan di dalam Sahih Jami' As-Saghir bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Salam. Karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa abshuhu bainakum, maka sebarkanlah as-salam di antara kalian. Para ulama menjelaskan makna as-salam berarti dzus salamah, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang selamat dari segala keburukan, dari segala aib. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada kurangnya, tidak ada kelirunya. As-salama min kulli aibin fi dzatihi wa fi af'alihi. Baik dalam zat Allah Subhanahu wa taala, dalam sifat Allah Subhanahu wa taala, pun juga di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala, semuanya di sana ada as-salam, ada keselamatan, ada kesejahteraan. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan terjadinya keburukan, sesuatu yang tidak aman, sesuatu yang tidak baik yang terjadi di muka bumi ini? Ini pertanyaan yang serius. Ketika kita mengatakan bahwa salah satu nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam, yang memberikan keselamatan, yang memberikan kedamaian, yang memberikan kebaikan, maka ketika kita ditanya kenapa terjadi keburukan di muka bumi ini, para ulama menjelaskan bahwa sesungguhnya dalam sifat dan af'al Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang disebut dengan syarrun mutlak. Keburukan yang absolut tidak ada sama sekali. Sesuatu yang terjadi, sesuatu yang menimpa seseorang yang itu dianggap buruk dan tidak memberikan keselamatan. Contoh, seseorang sakit misalnya.
seseorang ditimpa musibah, misalnya seseorang mengalami sesuatu yang tidak dia inginkan misalnya, maka ini sesungguhnya bukan dalam makna keburukan yang mutlak. Di dalam af'alullah subhanahu wa ta'ala itu, di dalam perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki nama As-Salam, ternyata di baliknya ada kebaikan yang ingin dicapai dari musibah yang menimpa seseorang, dari keburukan yang berlaku kepada seseorang. Walhasil, ketika sebuah keburukan terjadi, itu tidak bisa kita katakan merusak nama Allah As-Salam, tetapi di balik itulah sesungguhnya ada kesejahteraan, keselamatan, kedamaian yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan di dalamnya. Kita contohkan misalnya, seorang bapak ketika melihat anaknya nakal misalnya, melakukan perbuatan yang keluar dari koridor kebaikan, maka tentunya seorang bapak akan mengingatkan, boleh jadi dengan menghukumnya, boleh jadi dengan menjewernya. Jeweran tersebut, pukulan tersebut bukan dalam makna menyakiti secara mutlak, tetapi dengan tujuan supaya sang anak kembali kepada kebenaran, disiplin, dan berbuat baik. Begitu juga dengan kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diuji dengan sakit, ketika kita diuji dengan sebuah musibah, maka di balik itu sesungguhnya ada kebaikan mutlak yang Allah inginkan. Dengan sakit, seseorang akan cepat ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan Allah uji dengan sebuah musibah, orang akan cepat kembali kepada Allah, tidak lupa diri dengan apa yang dia miliki. Karena itu, sekali lagi, dalam makna As-Salam, memberikan pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa dalam perbuatannya, dalam sifatnya, penuh dengan keselamatan, penuh dengan kedamaian. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu dalam Al-Quran kita banyak membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan As-Salam. Di antaranya, As-Salam ini adalah ucapan atau kalimat sapaan yang akan kita lakukan nantinya ketika kita berada di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, dan sapaan mereka ketika berada di dalam surga adalah As-Salam. Artinya apa? Kalimat salam ini adalah kalimat yang istimewa karena di dalamnya ada makna keselamatan dan ada makna kedamaian. Di dalam surga juga nanti disebutkan sebagaimana dalam surah Yasin, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, salamun qawlan mir rabbir rahim, ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih. Kalimat salam juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para nabi-nabinya, misalnya salamun ala nuhin fil alamin, keselamatan bagi Nuh alaihissalam di dunia ini, wassalamun ala mursalin, dan keselamatan bagi mereka yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Pak, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak,
Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selamat datang di Corona Fashion Show. Fashion Show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwa salah satu tanda hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, yang baik, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, dan orang-orang yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, mereka lah yang berjalan di muka bumi ini dengan kesopanan, dengan kebaikan, dan apabila mereka diajak atau dihardik oleh orang-orang jahat, mereka akan mengatakan salam, keselamatan untuk kalian. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keselamatan adalah prinsip hidup bagi kita kaum muslimin. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala khalaqallahu Adam wa tuluhu 60 dhira'an. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam yang panjangnya 60 hasta. Thumma qala, lalu Allah perintahkan, idhhab fasallim ala ulaikal malaikah. Pergilah engkau wahai Adam dan ucapkanlah salam kepada malaikat tersebut dan dengarlah apa jawaban mereka. Fatahiyatuka wa tahiyatu dzurriyyatika faqala Assalamualaikum. Lalu Nabiullah Adam alaihissalam mengucapkan Assalamualaikum kepada para malaikat. Lalu malaikat pun menjawab Assalamualaika
warahmatullahi fazaduhu rahmatullah. Malaikat menjawab dengan mengatakan warahmatullah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya kalimat yang pertama yang diucapkan oleh manusia pertama di muka bumi ini adalah Nabiullah Adam alaihissalam, mengucapkan assalamu alaik, keselamatan untuk kalian wahai para malaikat. Karenanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an kita dituntut untuk senantiasa mengarahkan seluruh potensi kita, seluruh kehidupan kita untuk menjadi sumber kedamaian, sumber keselamatan, sumber kesejahteraan. Baik itu yang terkait dengan pribadi kita. Karena ketika seseorang hidupnya dalam prinsip as-salam, maka mereka akan menghadapi 3 hal. Kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan merasa tenang. Kenapa? Karena prinsip-prinsip as-salam yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, mereka kerjakan. Terhadap pribadinya sendiri, maka dia akan merasa tidak terbebani dengan apapun. Kenapa? Karena prinsip dalam hidupnya dipenuhi dengan as-salam, kesejahteraan, keselamatan. Dan ketika bergaul dengan orang lain, maka orang lain pun akan merasakan keselamatan karena prinsip hidupnya dipenuhi dengan kedamaian dan keselamatan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga menyimbolkan nama sorga, di mana nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, disebut dengan Darussalam. Wallahu yad'u ila Darissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala memanggil kalian untuk masuk ke dalam surganya. Surga Allah Subhanahu wa taala disebut dengan salam, keselamatan. Kenapa? Karena di dalam surga tidak ada lagi kesulitan. Di dalam surga tidak ada lagi ketakutan. Di dalam surga tidak ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Di dalam surga seseorang tidak diliputi dengan sifat hasud. Di dalam surga seseorang tidak lagi galau. Di dalam surga orang-orang tidak lagi tertindas dengan peperangan dan sebagainya. Karena itu orang-orang yang berada di dalam surga, mereka akan merasakan as-salam, keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Itulah sesungguhnya yang dicari oleh setiap orang yang beriman, kedamaian, keselamatan ketika berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma in kana min ashabil yamin, wa salamun laka min ashabil yamin." Lagi-lagi disebutkan fasalamun laka min ashabil yamin, ucapan selamat bagi kalian orang-orang yang masuk ke dalam surga. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keselamatan ini juga Allah Subhanahu wa taala berlakukan kepada para rasul, para nabi. Di antaranya kita contohkan ketika Nabi Yahya alaihissalam, disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberikan kedamaian, kesejahteraan kepada Nabi Yahya alaihissalam dalam 3 kondisi. Sebagaimana diungkap dalam Al-Quran surah Maryam, "Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamut wa yawma yub'atsu hayya." Dan keselamatan bagi Nabi Yahya pada hari dia dilahirkan, pada hari dia wafat, dan pada hari dia nanti dibangkitkan. Sufyan bin Uyainah menjelaskan makna ayat di atas, bahwa sesungguhnya seorang manusia itu akan mengalami kesulitan, ketakutan ketika mereka berada dalam 3 posisi. Posisi yang pertama ketika mereka akan dilahirkan. Kenapa? Karena ketika seseorang berada di dalam rahim ibunya, mereka merasa tenang, nyaman, tidak terbebani dengan apa-apa. Karena itu ketika nanti turun ke muka bumi ini, maka mereka akan dibebani dengan tugas dan tanggung jawab. Dalam artian apa? Kesulitan ketika dilahirkan ini sesungguhnya membutuhkan kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kedamaian, keselamatan kepada Nabi Yahya alaihissalam ketika beliau akan dilahirkan.
Kemudian yang kedua, ketakutan juga akan dirasakan oleh setiap orang, bukan hanya oleh Nabi Yahya alaihissalam, tetapi juga akan dirasakan oleh setiap kita. Kapan? Wa yauma yamut, hari di mana dia akan wafat. Karena di saat itu kita membutuhkan keselamatan, kedamaian. Ya. Kedamaian kenapa? Karena suasana ketika seseorang akan dicabut nyawanya sesungguhnya sangat menakutkan dan mengerikan. Tetapi bagi mereka yang senantiasa mengingat nama Allah As-Salam, maka mereka akan mendapatkan kemudahan, akan mendapatkan keselamatan tatkala menghadapi kematian tersebut. Kemudian yang ketiga, wa yauma yub'atsu hayya, ketika dia akan dibangkitkan, di situ juga nanti kita akan merasakan kesulitan dan ketakutan. Tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memberikan keselamatan, saat itu juga nanti ketika kita dibangkitkan dalam keadaan selamat dan sejahtera. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Aku nalang tak corona nih. Nah, hati-hati, jago jarak. Nah, kau ponaan. Ponaan. Jago jarak. Tidak, apa dia? Jago jarak, setengah meter, semeter. Tidak tertina. Cuci tangan. Makan apa? Ini lagi zaman corona. Kau udah ngerti di corona. Bahaya gitu nih. Harus jago kesehatan itu lah dari pemerintah lah diajar. Tidak pemerintah juga mau ember, mau sapu, pakai kantong asoy. Ini nih untuk nyago jarak. Nah, laku mamang ukur nah mangabi nah. Nah, semeter, jago jarak. Kamu juga jago jarak. Jadi kamu mau ini terus? Iya harus. Supaya kita sehat galo-galo. Cuci tangan lagi. Cuci tangan Fikri ponaan. Melok gilo aku. Waalaikumsalam. Nah, apa Be? Kamu lihat di sini nih. Jago jarak. Jangan silat gitu. Bahaya ini zaman corona, wabah. Kau perahu yang kepalangan. Bukan ngapu kamu dimancing ya. Kamu hidup nih sekarang nih kita lah di era namanya ada virus COVID. Nah, jadi harus jago jarak, jago kesehatan, jago kebersihan. Sama uang juga harus pakai ini apa? Penutup wajah, tameng wajah. Nah, kemana kamu nih ngilang kali? Masih. Untuk menghindari corona ini kita ini harus menerapkan 4M. Nah, bukan 4 miliar. Bukan 4 miliar. Mana itu? 4M itu yang pertama adalah mencuci tangan. Nah, tahu lah Tidak, jadilah. Tidak pula nak berbasuh. Tidak pula nak berbasuh. Kalau balik cuci tangan lagi. Yang kedua itu memakai masker. Nah, lo ini. Mana tadi masker aku? Nah, lo ini. Pakai masker. Kalau kamu pakai ini, kerawapan hawa kamu dewet tulah. Nah, 3M yang ketiga itu menjaga jarak. Inilah jago jarak. Kira-kira wae. Yang terakhir 4M itu ialah menghindari kerumunan. Nah, tidak boleh berparah-parah nih ya. Nah, kalau kamu pakai ini ado-ado kamu malah mati pengep. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Papa, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menjelaskan ayat di atas perlu kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, seorang manusia itu akan lupa kepada siapapun keluarganya, baik anaknya, baik orang tuanya, ketika mereka mengalami 3 kesempatan atau di 3 tempat mereka akan lupa dengan keluarga, bahkan ibunya sekalipun. Kapan itu? Yang pertama, indal mizan, ketika nanti hari penimbangan amal, sampai kita tahu apakah amal kebaikan kita berat atau ringan, baru nanti kita bisa mengingat keluarga kita. Kemudian ketika diberikan kitab, dibagikan rapot kita masing-masing, di situ juga seseorang akan lupa dengan keluarganya, bahkan lupa dengan ibunya. Kenapa? Karena dia takut rapot yang dia dapatkan itu apakah berisi kebaikan atau keburukan. Dan yang ketiga, ketika seseorang berada di sirat, di jembatan, nanti bagaimana kondisinya? Apakah dia masuk ke dalam surga ataukah masuk ke dalam api neraka? Karenanya disitulah kita membutuhkan assalam, keselamatan, kesejahteraan dan kedamaian dari Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi-kondisi tersebut. Seseorang yang senantiasa mewiridkan, melazimkan membaca nama Allah As-Salam, yang maha memberikan selamat, yang maha memberikan kedamaian, maka insya Allah hatinya akan tenang, hatinya akan diliputi dengan ketentraman. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan nama As-Salam ini? Yang pertama, ketika kita memahami makna nama Allah As-Salam, maka seharusnya seorang muslim harus selamat dari segala aib, keburukan, dosa, dan maksiat. Salah kalau orang mengatakan dia memahami nama Allah As-Salam, tetapi dirinya penuh dengan kemaksiatan dan dosa. Maka hendaknya kita menghindari dosa-dosa yang kita lakukan, baik itu dosa zahir maupun dosa-dosa batin kita. Kemudian juga seorang yang memahami makna kalimat As-Salam, nama Allah Subhanahu wa taala, hendaklah menjadikan dirinya sumber keselamatan. Karena seorang muslim disebutkan dalam sebuah hadis, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah apabila muslim yang lainnya selamat dari keburukan lidahnya dan keburukan tangannya. Karenanya kita disunahkan untuk mengucapkan salam kepada orang lain. Karena dengan ucapan salam ini akan menimbulkan mahabbah, kasih sayang. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang maknanya, sesungguhnya kalian tidak akan pernah masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan pernah beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan, kata Rasul, sesuatu yang bila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai, saling mengasihi sayangi? Afsyus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Karena di dalam salam itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada makna dan i'tikad baik bahwa kita tidak akan pernah menyakiti orang yang kita ucapkan salam kepada mereka. Karenanya seseorang hendaknya ketika berjumpa dengan orang lain, ucapkanlah Assalamualaikum. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semakin sempurna ucapan salam kita, maka semakin purna juga balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila seseorang mengucapkan sapaan kepadamu, maka jawablah sapaan itu dengan yang lebih baik atau yang serupa dengannya. Karenanya suatu ketika seorang sahabat
mengucapkan Assalamualaikum, Rasulullah katakan asyara, dia mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian ada yang mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, lalu Rasulullah katakan dia akan mendapatkan 20 kebaikan. Lalu ada orang yang ketiga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kata Rasul dia akan mendapatkan 30 kebaikan. Kesimpulannya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita selami nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam ini, kedamaian, kesejahteraan ini, sehingga dia bisa menjadi perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita bisa menjadi sumber keselamatan, kesejahteraan bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Semoga bermanfaat dan memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.